Iya, ini minggu ketiga kalau saya nggak salah hitung. Kita masih di tema yang sama yaitu apa yo? Oke, betul. Itu sudah. Ya, sudah 2 bulan ini kita belajar jadi murid yang baik. Jadi harus menjawab pertanyaan. Kita masih di tema victorious leader atau pemimpin yang menang atau pemimpin yang memenangkan, pemimpin ya pokoknya menang kayak ya. Pokoknya menang kita. Menang beneran. Bukan menanggung malu atau menangis gitu ya. Kita menang beneran. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang menang, kita tahu kalau kita ngomong dalam perlombaan, orang bisa menang itu kalau apa? Kalau dia latihan, betul ya? Ada perlombaan, ada pertandingan tinju. Kalau dia nggak pernah latihan tinju, nggak bakal menang. Ada perlombaan maraton, dia males lari, mageran orang itu, terus dia berharap ikut lomba maraton menang. Menangis yang ada capek gitu kan ya. Terus orang melakukan apa nggak bakal bisa menang kalau nggak pernah latihan, termasuk untuk menjadi leader. Nah, ketika dibilang leader, di kepala kita mungkin agak sedikit jauhin dikit. Leader itu adalah jadi bos sebuah perusahaan atau jadi pemimpin dalam sebuah yayasan. Itu juga benar. Tapi coba kita belajar dari hal yang paling sederhana, yaitu kita bisa nggak jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Tahu nggak sih, kalau kita tuh bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalnya gini, ini udah pernah gue bahas sebenarnya. Kalau misalnya kita punya pikiran, tadi gue abis sebel sama si Jenny, ntar pulang gue tabok gitu. Ya, itu di pikiran, misalnya itu di pikiran. Untuk urusan kita beneran tabok dia apa enggak, yang tentuin siapa? Kita sendiri kan, ya kan? Karena gini, siapa di sini yang pernah punya pikiran yang jelek? Nah, kamu nggak pernah gitu? Pernah kan? Tapi berapa banyak dari pikiran jelek itu yang pernah kalian jadiin kenyataan? Ada. Pernah nggak yang nggak jadi? Pernah kan? Berarti kita yang punya kontrol kan? Jadi kalau kita ngomong, kita sedang ingin melakukan sesuatu, tapi mager. Mager itu yang memutuskan siapa? Kita. Betul ya? Kita yang memutuskan untuk apakah kita mau jalan atau mau mager. Sama kalau kayak ngomong makanan. Udah terlalu gemuk nih gitu misalnya kan. Gara-garanya apa? Suka makan gorengan, suka makan tepung-tepungan yang sudah diproses. Tahu nggak sih tepung-tepungan yang diproses? Bakmi gitu kan. Kerupuk, kue. Kue kan ada kue tar, kue kering. Nah itu dari tepung. Sebenarnya jahat nggak makanan ini? Sebenarnya enggak. Yang makan aja nih yang kelebihan. Apapun yang kelebihan nggak baik kan? Ya kan? Makan terlalu banyak nggak baik. Makan terlalu pedas nggak baik. Baca Alkitab terlalu sering baik nggak? Nggak juga. Kapan kerjanya kalau baca Alkitab terus? Ya kan harus balance dong. Ya kan? Jangan mentang-mentang wah Alkitab nggak arti nggak apa-apa. Nggak juga. Jangan sampai overdosis agama. Hati-hati. Nah, jadi untuk bisa menang kita harus melakukan namanya latihan. Kita melatih diri kita. Makanya Rasul Paulus menyebut latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi bukan berarti nggak ada gunanya dong. Tapi ada gunanya, tapi terbatas. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sedangkan kita tahu kehidupan kita itu adalah ibadah kita. Kenapa? Setiap hari kita kalau menyandang nama Kristen, kita selalu membawa nama Tuhan. Jadi kelakuan kita ini yang akan menentukan orang melihat Tuhan kita kayak apa. Kalau kita ini penipu, ya orang akan melihat, wah orang Kristen sih pantesan nipu. Ya kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita malas ya, yang malu bukan cuma kita, yang malu gue juga malu gitu. Tapi yang malu juga Tuhan gitu. Kenapa? Setiap hari kita membawa nama itu, Kristen gitu. Nah, itu beban yang harus dibawa memang. Memang itu. Nah, untuk bisa seperti itu kita butuh melatih diri. Nah, sekarang kita akan bahas satu judul yang Koko bikin yaitu intimate worship. Intimate worship. Intimate worship. Nah, intimate worship atau penyembahan adalah satu-satunya cara untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, worship atau penyembahan adalah satu-satunya cara untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Satu-satunya cara. Di dalam worship, di dalam penyembahan itu ada doa, ada baca Alkitab, ada nyanyian, ada pelayanan. Itulah worship.
Makanya ada yang menyebut gini, gaya hidup penyembah. Dalam Yohanes ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, kan dibilang karena sudah tiba saatnya dan telah datang bahwa Bapa menyembah, bahkan akan tiba saatnya muncul para penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Orang yang menyembah bukan cuma karena rutinitas, tapi karena udah paham firman Tuhan. Makanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu ya firman Tuhan. Jadi orang yang hidupnya udah penuh dengan firman Tuhan, dan gaya hidupnya juga beribadah setiap hari, bahkan setiap saat. Jadi jangan mengurung yang namanya ibadah itu seperti ini. Ini pun ibadah, persekutuan bersama dengan orang benar. Tapi hidup kita itu pun ibadah. Kenapa? Karena kita selalu ada dalam keterlibatan dengan Tuhan juga. Kalau misalnya tadi kalian kesini, nggak sengaja nih ya, jempol kalian kepentok tangga yang bunyinya au itu percaya nggak kalau itu nggak kebetulan gitu? Ya kan ada keterlibatan Tuhan gitu kan ya, Tuhan izinkan ya. Tapi itu contoh sepele sih, nggak gitu. Tapi setiap hal yang kita alami, kita bisa kerja, kita ketemu dengan siapa, kita makan apa, itu ada keterlibatan Tuhan, betul kan? Percaya gitu ya, dengan iman kita percaya. Nah, worship adalah satu-satunya cara untuk kita membangun hubungan sama Tuhan. Tapi worship yang kayak gimana yang Tuhan mau? Worship yang kayak gimana? Kalau sekarang misalnya saya duduk di sebelahnya nih, misalnya saya duduk sebelah nih, itu artinya saya sama nih dekat. Ya, dekat kan? Duduk nih. Oke, Koko duduk sini, Nih sini. Itu namanya dekat. Tapi kalau misalnya Koko duduknya sambil rangkul Nih, itu namanya erat. Nggak cuma dekat lagi nih, ya kan? Namanya erat. Tapi kalau misalnya Koko sama Nih diikat pakai tali, kalau perlu kasih lem, itu namanya melekat. Gitu. Melekat. Udah, kurang dekat apa lagi tuh? Ada yang bisa lebih dekat lagi dari ini? Ada. Namanya intim. Tapi gini ya. Ini penjelasannya. Ada yang lebih dekat dari hanya sebatas duduk sebelahan, rangkul atau sampai diikat. Itu yang namanya intim. Tapi gini, nggak sembarangan. Intim adalah sebuah hubungan yang Tuhan ciptakan hanya untuk hubungan suami istri. Ya, intim. Jadi jangan ngaku-ngaku lu temenan, gue deket banget, gue udah intim banget sama dia. Hah, gila lu. Lu gila lu kayak gitu. Temen gitu kan. FWB lu apa gimana? Nggak gitu. Makanya Koko jelasin, makanya jangan sembarangan ngomong. Ada yang lebih, makanya Koko sama Nih paling dekat ya sejauh yang tadi itu. Kenapa? Nggak bisa intim. Karena hanya intim itu hanya diperbolehkan untuk mereka yang sudah berstatus suami istri. Gitu. Itu intim. Makanya Koko bilang intim adalah hubungan yang sudah Tuhan ciptakan hanya untuk mereka yang sudah berstatus suami istri. Tuhan yang ciptakan loh. Orang Tuhan yang kasih perintah sama Adam dan Hawa, beranak cuculah. Caranya gimana Tuhan? Ya mermelek aja ntar lahir anak gitu kan, nggak gitu. Ada sebuah hubungan yang dibangun. Kebetulan hubungan ini sangat dekat gitu ya antara suami dan istri. Nah, dalam keintiman itu nggak ada yang tertutup. Semua terbuka. Gue nggak perlu jelasin lah ya, karena kan ini bukan kelas suami istri. Dalam keintiman nggak ada yang tertutup. Semua terbuka. Jadi kalau misalnya ada tompel di situ, ada panu, ada kadas, ada kurap gitu, ada tato, semua terlihat. Kenapa? Karena hubungannya intim. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama, dibilang gini, kemudian manusia itu, maksudnya Adam, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Nah, istrinya ya, tidak bersetubuh dengan Inem, pembantunya. Enggak. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, ditekankan itu, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, dan kata perempuan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dalam keintiman itu bisa menghasilkan sesuatu
Ya kan? Karena ada hubungan intim antara suami dan istri, akhirnya jadi sebuah hubungan yang produktif, menghasilkan, ada anak. Kata bersetubuh yang di ayat tadi dibilang yang Koko merahin itu, kata bersetubuh itu dalam bahasa Ibraninya itu memakai kata yada. Yada. Yada, okay? Yada. Nah, yada itu artinya menikmati atau mengenal. Jadi ternyata di Alkitab ketika ada kata mengenal, contohnya gini, waktu Maria didatengin sama malaikat Gabriel tentang hari sebelum Yesus lahir, itu kan dibilang gini, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan padahal aku belum bersuami. Tapi di terjemahan lain memakai kata, bagaimana mungkin aku bisa hamil karena aku belum mengenal suami. Nah, mengenal di Alkitab itu adalah istilah halus untuk berhubungan badan, berhubungan tubuh. Nah, kata yang dipakai itu yada. Jadi ketika dibilang mengenal, itu bisa juga diartikan dengan menikmati. Kalau yang kata yang dipakai adalah yada. Jadi di Perjanjian Lama itu ada kalimat gini, Tuhan menolak bangsa ini dan berkata, pergilah kalian sebab aku tidak mengenal kalian. Kalau pakai terjemahan lain, ya pakai arti yang lain, pergilah kalian semua karena aku tidak pernah menikmati kalian. Maksudnya aku tidak pernah menikmati penyembahan kalian. Aku nggak pernah menikmati apapun yang kalian bawa ketika kalian beribadah. Kalau boleh pakai bahasa gaulnya atau bahasa bahasa ya umum gitu, pergilah kalian karena gua nggak pernah menerima yada kalian. Kayak gitu. Jadi ketika Tuhan bilang, gua nggak kenal. Kayak pada akhir zaman nanti akan ada orang berseru-seru padaku Tuhan, Tuhan gitu. Tapi apa kata Tuhan? Pergilah kalian, aku tidak mengenal kalian. Pergilah kalian semua hai pembuat kejahatan. Pergilah kalian. Aku tidak pernah menikmati kalian. Aku nggak pernah menikmati penyembahan kalian. Aku nggak pernah menikmati ibadah kalian. Kenapa? Isinya munafik, isinya nggak benar. Jadi kalau pakai bahasa formal, aku nggak pernah menikmati yada kalian. Dulu di Tutti Frutti Koko pernah ajarin tentang istilah-istilah penyembahan kan? Salah satunya yada. Gitu. Dalam konteks penyembahan, yada itu artinya mengangkat tangan. Jadi kalau ada orang yang sedang menyembah Tuhan, nyanyi terus angkat tangan begini, nah itu lagi yada. Yada tuh maksudnya gini, Tuhan gue lagi kesusahan, gue lagi kerepotan, masalah datang terus kayaknya nggak pernah habis Tuhan. Gue minta pertolongan Tuhan udah lama tapi nggak ada bantuan dari Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak nolong. Oke, gue yada sekarang. Terserah Tuhan mau kayak gimana, ya itu yada. Terserah Tuhan mau kayak gimana. Dalam konteks penyembahan. Itu yada. Nah, misalnya ini ngerti soal yada? Jadi jangan cuma diartiin satu doang ya. Karena bahasa Ibrani kan namanya bahasa purba kan. Jadi lihat konteks makanya. Lihat konteks. Jadi nggak bisa diartiin sekali baca, oh ini. Nggak gitu. Tergantung konteks. Nah, jadi kesimpulannya adalah hubungan yang Tuhan mau dari manusia bukan sekedar rutinitas kita ibadah. Tiap hari Minggu. Jam 11 gitu. Itu wajib tetap. Tapi bukan hanya sekedar itu. Bukan juga sekedar doa yang tiap hari kita naikkan. Doa makan, doa jalan gitu ya. Doa latah gitu. Oh Tuhan Yesus gitu. Ada kayak gitu. Bukan juga nyanyian yang kita nyanyikan hanya karena lagi nyalain YouTube. Yang cuma numpang lewat. Bukan itu. Itu nggak bisa mencapai Tuhan. Tapi hubungan yang Tuhan mau antara kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang kedekatannya seperti hubungan suami istri sedang berhubungan intim. Kedekatannya, bukan yang kayak sekarang gue nggak mau. Ya nih sama gue ini dekat, gue sama Jen ini dekat jaraknya. Bisa lebih dekat, bisa antara dia yang nyamperin Koko atau Koko yang nyamperin dia. Nah itu gitu. Tapi itu masalah jarak, tapi kedekatan hubungan yang Tuhan inginkan dalam hubungan penyembahan antara manusia dengan Tuhan adalah sedekat hubungan suami istri yang sedang berhubungan intim. Sedekat itu. Tapi bukan berarti Tuhan kepengen berhubungan intim sama manusia. Nggak gitu. Ini ngomongin kedekatannya, keterbukaannya, nggak ada yang disembunyikan.
Nggak ada lagi yang kayak apa tuh, jaim ketika doa gitu kan. Kalau doa jaim itu kan yang kayak Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Engkau di surga, kami di bumi. Jauh banget gitu. Ya, enggak. Bukan itu. Makanya kenapa kita panggil dia Bapa. Betul kan? Enggak ada dong yang manggil Bapa di sini dengan formal kan? Selamat siang, Bapak saya yang tercinta. Mula-mula kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Enggak ada yang kayak itu kan? Manggil aja dong. Iya kan? Nah, seperti itu aja udah deket banget. Enggak kayak ya enggak kayak hubungan yang sangat jauh gitu. Tapi hubungan penyembahan yang Tuhan mau itu jauh lebih dekat lagi. Jauh lebih dekat lagi. Nah, kenapa sampai memakai kata yada? Hubungan intim dengan apa namanya? Seperti hubungan intim suami dan istri. Nanti ujung-ujungnya kalian akan lihat dalam firman Tuhan di Wahyu pasal 19 ayat 7. Oh ya ada tuh, mengenal atau menikmati. Angkat tangan lagi. Oke. Nah itu, Wahyu pasal 19 ayat 7. Itu dibilang gini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah beberapa gereja ngajarin gini, nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita ini semua jadi mempelainya Tuhan. Nggak laki, nggak perempuan, jadi mempelainya Tuhan. Pokoknya Tuhan itu mempelai laki-laki, kita ini mempelai perempuan. Sampai sini bingung? Ya sama, gue juga bingung. Gimana caranya? Di bumi bisa dibedain nih, gue laki, kamu perempuan. Begitu surga, enggak, gue jadi perempuan gitu. Gimana sih? Nah, bahasa kitab Wahyu itu kebanyakan bahasa metafora, penggambaran atau ilustrasi. Jadi bukan benar-benar Tuhan akan kawinin semua orang kudus yang bertahan sampai mati. Bukan itu. Enggak benar-benar dikawinin kita, tapi hubungannya antara Tuhan dan manusia yang diinginkan adalah seperti hubungan sepasang suami istri. Ya bukannya Tuhan poligami sama satu manusia sedunia, bukan. Hubungannya sedekat itu. Relationship goal-nya yang Tuhan inginkan adalah seperti itu. Paham? Seperti itu. Bukan literally akan seperti itu. Enggak, bukan itu. Gimana cara Tuhan berhubungan intim coba? Kita ketemu aja nggak pernah. Makanya di Wahyu tuh ditulis, nanti ketika Tuhan datang kembali dan jemput orang-orang kudus, kita ini, suasana di sorga itu seperti suasana resepsi pernikahan. Kalian nggak akan pernah lihat kan di resepsi pernikahan ya, kamu yang udah berapa kali jadi penerima angpau? Walaupun angpaunya nggak pernah kamu terima. Nggak pernah kan ada ceritanya nangis dia kawin gitu. Nggak ada kan? Nggak ada yang kayak gitu kan. Suasana seperti di resepsi pernikahan, semuanya pada senang-senang, semuanya pada pesta. Nggak ada yang bersedih. Nah seperti itu suasana nanti ketika kita dibawa Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu suasananya. Bukan benar-benar ada MC, mari kita sambut mempelai. Nggak gitu. Nggak gitu. Suasananya seperti itu. Kalau sampai ada MC, gue mengajukan diri jadi MC-nya. Ya kalau ya paling bantu jadi WO-nya lah. Worship organizer. Gitu ya. Nah, sedekat itu hubungan yang Tuhan mau dari manusia. Sedekat itu, ngerti gak sih? Tuhan tuh menginginkan satu hubungan yang benar-benar, gue tuh pengen banget dekatnya tuh gak gini gitu loh. Yang ngobrol cuma seminggu sekali. Boro-boro ngobrol, chat aja jarang gitu. Misalnya gitu. Nggak mau, Tuhan nggak mau kayak gini. Tuhan nggak akan menerima yada dari hubungan yang seperti ini. Nggak mau. Pengen yang lebih dekat. Sedekat apa? Sedekat seperti suami istri sedang berhubungan intim. Maksudnya semua open, semua terbuka. Semua kita cerita sama Tuhan seperti itu. Kayak bocah gitu datang ke bapaknya, apa aja diaduin. Seperti itu. Makanya Tuhan sangat menghargai pernikahan. Sangat menikmati. Sangat menghargai pernikahan. Makanya kenapa di ayat firman Tuhan lain ditulis kalau Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian. Tuhan gak suka sama perceraian. Orang sekarang bercerai gara-gara apa sih kebanyakan?
Sebutin deh alasan paling besar atau paling masuk akal kenapa orang bercerai. Sebutin alasannya apa? Selingkuh. Oke, bisa. Ada, maksudnya ada gitu ya. Apalagi? KDRT, oke. Itu lebih parah lagi. Enggak, gue nggak ini, cuman kayak shock aja pas tahu. Ya, banting tulang kan? Iya. Tulang istrinya tapi. Oke. Apalagi sih? Alasan paling konyol yang pernah kalian dengar kenapa orang cerai apa? Nggak cocok, ya. Pernah dengar alasan lebih konyol dari nggak cocok nggak? Gue pernah soalnya. Apa mau nyoba? Saya mau cerai sama dia. Kenapa kamu cerai sama suami kamu? Masa dia mencet odol dari tengah? Harusnya dari bawah dong. Cerai. Emang Beneran. Cari semua. Itu emang harus, itu gimana ya? Ada satu yang harus dari bawah kan? Digulung-gulung. Ada yang mencet dari tengah. Sebenarnya itu kayak gitu gue sama Livi kebalik, gue sama Livi. Livi yang dari tengah, gue dari bawah. Nggak pernah gue minta cerai gara-gara itu. Nggak, aneh bener sih. Tapi terjadi. Itu baru yang itu. Banyak kasus konyol. Oke, KDRT berat banget. Betul. Gue juga nggak bisa bilang suruh sabar gitu. Cuma pertanyaan gue gini, lu nikahin dia awalnya, apa yang lu lihat dari dia? Kok lu nggak tahu kalau dia orangnya kasar? Semua orang ada tujuan kan? Termasuk kayak nikah. Lu nikah, oke, gara-gara apa? Apa yang lu lihat dari dia sampai lu mau menikahi dia? Habis udah lama gue pacaran, capek ah, udah nikah aja. Lah, mendingan lu telat nikah daripada lu salah nikah. Mendingan begitu. Makanya kenapa Tuhan benci perceraian? Karena Tuhan kalau udah punya hubungan, dia nggak mau lepas. Tuhan tuh nggak mau lepas. Manusia tuh hanya karena alasan sepele bisa menceraikan hubungan yang mereka bangun. Nggak cewek, nggak cowok. Kadang-kadang cowok yang minta cerai, kadang-kadang banyak juga cewek yang minta cerai. Ada kan? Ada yang bercerai gara-gara, abisnya suami gue lebih miskin dari gue, males gue. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, Koko udah pernah ajarin kan tentang dosa. Dosa itu artinya apa? Menyimpang. Kelihatannya sesederhana itu arti dosa. Tapi gini, akibat dari penyimpangan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kenapa ngeri? Ya, jaminannya apa sekarang kita menerima keselamatan kalau hubungan kita putus dari Tuhan? Nggak ada. Gara-gara dosa. Makanya orang yang bilang, gampang kalau udah berdosa tinggal minta ampun lagi aja. Kan sebelum Tuhan Yesus datang semua dosa diampuni. Ntar dulu. Lu lupa yang gue bahas kemarin. Tuhan emang baik bisa mengampuni. Tapi dia adil. Apa yang lu lakukan harus bertanggungjawabkan. Makanya itu di firman Tuhan yang lain. Dalam Matius pasal 23 ayat 13. Itu dibilang karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya. Nah, ini ayat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Cuma gini, dibilang karena itu berjaga-jagalah. Pertanyaannya gini, apa yang mesti dijaga? Pernah mikir gak? Ya, jaga-jaga ya, berjaga-jaga. Supaya nanti ketika Tuhan datang, kita siap. Tapi apa yang mesti dijaga? Hah? Sikap, oke. Apa yang mesti dijaga? Nggak usah pura-pura mikir kamu. Jawab pura. Dia kelihatannya mikir tapi malas jawab. Karena kelihatan matanya tambah kecil. Gitu. Nah, apa yang mesti dijaga? Kenapa firman Tuhan bilang berjaga-jagalah? Ya hubungan kita sama Tuhan lah yang harus dijaga. Betul? Kalau urusan menikah. Kenapa resepsi pernikahan disebutnya wedding day? Karena itu resepsi. Tapi nggak pernah disebut marriage life, kehidupan pernikahan. Kehidupan pernikahan itu ada setelah resepsi itu. Itu yang perlu dijaga. Apa aja sih yang perlu dijaga? Kepercayaan perlu dijaga, sikap perlu dijaga, mulut perlu dijaga, kelakuan perlu dijaga, isi otak perlu dijaga, tabungan perlu dijaga. Ya karena kan banyak kasus di mana nggak bijak pakai uang, si suami keluarin duit mulu, si istri udah mati-matian pegang uang. Tapi malah diborosin sama suaminya. Makanya kenapa ada aja istri-istri yang kasih saran begini. Kita tuh jadi istri jangan bego, kita harus punya uang simpenan sendiri.
Supaya nanti kalau kenapa-napa nih kita sama suami kita amit-amit ya, kita masih punya pegangan gitu. Ada yang kayak gitu. Iya benar sih, benar-benar bodoh gitu. Makanya balik lagi ke awal, kenapa lu nikah sama dia? Kalau lu nggak percaya sama dia, ya jangan nikahin. Sampai hari ini, Koko kemarin ada kedatangan, bukan orang gereja ini, tapi bimbingan pranikah sama Koko. Nanti ada lagi nggak ya? Lupa. Tapi kemarin udah selesai. Koko bilang gini, boleh nggak sih istri kayak gitu punya uang simpenan yang tidak diketahui sama suaminya? Nah, punya uang simpenannya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai diam-diam supaya suaminya nggak tahu. Sama, suami juga sama aja. Sama, harus kayak gitu juga. Makanya Koko sama Livi, semua yang isi tabungan, rekening, kartu kredit, debit, segala macam ya. Koko tahu semua passwordnya. Dia juga tahu passwordnya Koko. Tapi nggak pernah Koko rese sama dia. Gitu. Koko nggak pernah minta-minta apa. Ini kan lu ada duit nih, pakai uang lu ya. Nggak pernah. Dia yang kayak gitu. Kamu lagi ada duit kan kamu dong gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ya nggak masalah gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang karena gua tahu dia punya duit langsung gua manfaatkan untuk beli ini itu segala macam. Sampai hari ini gua pengen beli apa-apa ngomong sama dia kok, kecuali ya barang-barang receh ya. Ya kali beli ST Indonesia, nanya dia. 8.000 doang gitu maksudnya. Kagak yang tiba-tiba wah TV 12 in di rumah, nggak yang gitu. Itu tetap ngomong. Kayak gitu loh. Jadi bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan. Makanya berjaga-jaga. Hubungan kita jaga. Keintiman kita dengan Tuhan harus jaga. Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, kita nggak akan berkenan sama Tuhan. Nggak bakal. Kenapa? Ya nggak ada hubungannya. Gue bangun hubungan kok. Gue baca Alkitab kok. Gue pelayanan kok. Doa kok. Oke. Rutinitas bukan. Kalau iya, ya berarti rutinitasnya begini doang nih rutinitasnya. Ya ketemu sama Koko juga seminggu sekali kan. Nggak yang hari lain ada yang mau datang ke sini kan. Ya nggak ada. Ya itu karena rutinitas. Sama. Tuhan nggak mau hubungannya kayak gitu. Tuhan mau hubungan yang lebih dekat supaya Tuhan tahu apapun tentang kita. Ya dia maha tahu sih, tapi kan kita tetap harus ada bangun hubungan. Gitu. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Dan hubungan intim dengan Tuhan ini cuma bisa didapat lewat doa pribadi. Jelas. Terus membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi nggak baca doang. Direnungin juga, dilakukan juga. Nyanyian. Tuhan itu senang dipuji. Tuhan itu senang disembah. Lewat apa lagi kalau bukan lewat nyanyian. Tapi yang tulus tapi ya. Bukan yang karena, wah enak nih lagunya. Nah ikutin nyanyi. Enggak gitu. Emang muncul dari hati kita. Wah udah nggak ada gitu-gituan lagi. Tuhan mah udah semua gitu. Dan hubungan intim ini bisa dibangun lewat pelayanan pada Tuhan. Hubungan ini bisa didapat lewat pelayanan sama Tuhan. Karena kalau nggak pelayanan nggak, ya apa yang lu buktiin sih? Apa yang lu buktiin sih kalau nggak pernah pelayanan? Iya kan? Apa yang dibuktiin? Itu yang namanya penyembahan yang intim. Penyembahan yang dimana di dalamnya ada keterbukaan sama Tuhan, ada doa pribadi yang tulus di sana, ada membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di situ, ada nyanyian di dalamnya, dan ada pelayanan pada Tuhan. Dimanapun tempat kita berada kan itu ladang pelayanan kita sebenarnya. Nah itu yang namanya penyembahan yang intim. Intimate worship. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.